Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavinia Putri Damai Agnesia dengan NRP 50332410020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Mojokerto Electric Shuttle Loop atau MESL, yaitu perencanaan sistem transportasi wisata berbasis kendaraan listrik di kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari latar belakang yang kita tahu bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sejarah yang sangat besar, khususnya di daerah yang saya ambil yaitu kawasan Trowulan, merupakan bekas pusat kerajaan Majapahit. Kawasan ini memiliki banyak destinasi wisata seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini mobilitas wisatawan masih didominasi kendaraan pribadi sehingga sering terjadi kemacetan pada musim liburan. Selain itu belum tersedia transportasi wisata yang mampu menghubungkan seluruh destinasi secara terintegrasi. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, muncullah permasalahan-permasalahan yang ada seperti kemacetan kawasan wisata, emisi dan polusi udara, lalu belum ada shuttle wisata, jumlah wisatawan meningkat sehingga saya menciptakan solusinya yaitu adanya proyek MESL sebagai sistem shuttle berbasis kendaraan listrik yang ramah lingkungan, nyaman, dan mampu meningkatkan aksesibilitas wisata. Lalu ada tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem transportasi wisata berbasis kendaraan listrik yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Trowulan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan meningkatkan aksesibilitas wisatawan, mengurangi emisi karbon, meningkatkan kenyamanan perjalanan, mendukung konsep smart tourist, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Lalu ada ruang lingkup dan output proyeknya meliputi pengadaan 5 unit bis listrik, pembangunan 10 halte, pembangunan 2 SPKLU, pemasangan sistem ticketing, GPS tracking, serta CCTV. Output yang diharapkan dari proyek ini adalah tersedianya sistem transportasi wisata yang siap beroperasi dengan infrastruktur dan sistem digital yang terintegrasi. Lalu ini ada stakeholder atau struktur organisasi proyeknya. Ada Bapeda, vendor dan kontraktor, wisatawan, UMKM dan pelaku usaha, pemerintah Kota Mojokerto, Dishub Kabupaten Mojokerto, PLN, serta masyarakat sekitar. Lalu ini ada WBS, digunakan untuk membagi proyek menjadi beberapa paket pekerjaan agar pelaksanaan lebih mudah dikendalikan. Tahapan proyek dimulai dari inisiasi perencanaan, pengadaan, pembangunan infrastruktur, implementasi sistem digital, pengujian dan commissioning, hingga operasional. Lalu ada estimasi biaya proyeknya, total investasi proyek diperkirakan sebesar 5 miliar. Komponen biaya terbesar berasal dari pengadaan bus listrik, kemudian pembangunan halte, pembangunan SPKLU, sistem digital, biaya manajemen proyek, dan dana cadangan sebagai contingency. Lalu ada analisis kelayakan. Berdasarkan hasil analisis, proyek ini dinilai layak untuk dilaksanakan. Nilai NPV menunjukkan hasil positif. IRR lebih tinggi daripada tingkat diskonto, sedangkan PI dan BCR lebih besar dari 1. Selain itu, periode pengembalian investasi atau payback period masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dengan demikian, proyek ini layak baik dari aspek finansial maupun manfaat jangka panjang. Ini ada jadwal proyek atau Gantt chart-nya, niatnya dibuat pada tahun 2027 dengan pelaksanaan selama 12 bulan. Setiap tahapan telah dijadwalkan mulai dari proses perencanaan hingga commissioning, sehingga memudahkan pengendalian waktu pelaksanaan proyek. Lalu ada network diagram, digunakan untuk menunjukkan hubungan antar aktivitas dan menentukan jalur kritis proyek MESL. Berdasarkan hasil analisisnya, terdapat beberapa aktivitas yang berada pada jalur kritis, sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lalu ada
Earned Value Management atau Progress dan Performance Measurement untuk mengukur kinerja proyek digunakan metode ini. Dari data yang sudah tercantum di sini, nilai SPI sebesar 0,95 dan CPI sebesar 0,96. Lalu kurva dan status proyeknya berdasarkan kurva progres proyek masih sedikit berada di bawah rencana sehingga status proyek dikategorikan sebagai behind schedule, namun di sisi biaya proyek masih berada dalam kondisi under budget. Karena biaya aktual yang dikeluarkan tuh lebih rendah dibandingkan nilai pekerjaan yang telah dihasilkan. Artinya proyek ini tuh masih memerlukan percepatan pada beberapa aktivitas tanpa mengganggu efisiensi biaya. Lalu ada outsourcing dan procurement, beberapa pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti pengadaan bus listrik, pembangunan SPKLU, dan sistem etiketing akan dilakukan melalui vendor. Proses pengadaan diawali dengan penyusunan RFP, dilanjutkan proses evaluasi penawaran, seleksi vendor berdasarkan harga, kualitas teknis, pengalaman dan kemampuan, memenuhi jadwal, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak serta monitoring kinerja vendor selama pelaksanaan proyek. Lalu manajemen risiko proyek atau analisis risikonya. Dalam pelaksanaan proyek terdapat beberapa risiko utama antara lain keterlambatan pengadaan, kenaikan harga material, keterlambatan konstruksi, gangguan sistem digital, perubahan regulasi, hingga risiko keamanan data. Untuk mengurangi dampaknya diterapkan berbagai strategi mitigasi seperti kontrak harga tetap, monitoring berkala, penyediaan vendor cadangan, buffer waktu, backup sistem, serta evaluasi risiko secara rutin. Lalu ada dampak-dampaknya, ada dampak ekonomi, dampak lingkungan. Untuk dampak ekonominya sendiri itu tentunya mendorong perekonomian lokal dan juga menciptakan lapangan kerja. Untuk lingkungan sendiri tuh karena ini bis yang ramah lingkungan jadi mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi udara, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan aksesibilitas wisata, mendukung transportasi ramah lingkungan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari sisi finansial, jadwal, pengendalian proyek, dan manajemen risiko proyek juga menunjukkan hasil yang baik sehingga memiliki peluang yang sangat tinggi. Sebagai rekomendasinya, supaya proyek dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, vendor, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan terhadap jadwal biaya, kualitas pekerjaan, serta kinerja vendor perlu dilakukan secara berkala menggunakan indikator proyek. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek Mojokerto Electric Shuttle Loop. Terima kasih atas perhatian Bapak dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.